Wah, Ibu Menteri Keuangan minta naik ini, Ibu Sri Mulyani ini. Ibu Menteri Keuangan ini, kita naikin ya. Halo Bu. Ya Bu. Ya. Iya. Kaget saya, ya. Aduh. Tuh Bu, rancangan bingung. Ibu bilang rancangan manusia, bingung mereka. Rancangan iblis kah, rancangan Tuhan? Ibu bilang rancangan manusia. Puyeng saya. Hah? Baru naik udah langsung puyeng gitu. Iya. Nggak tahu ya, kalau ada. Gimana Pak Ustadz? Ya kayak gimana Bu, kagak kelar-kelar ini penyalipan ini rencana siapa? Rancangan bingung gitu. Jangan bingung Pak Ustadz. Kenapa jangan bingung? Ya harus tahu di hulu tadi, di hulu. Di hulu. Iya. Biar tahu konsepnya seperti apa, konsep di awal dulu. Iya, kemarin itu Bu ya viral si Anu viral tuh ya. Dulu tuh saya viralin si Anu. Sekarang ini salib rancangan bingung, rancangan iblis, rancangan Allah Bapa atau rancangan manusia. Saya Bu lihat yang tadi piti-piti yang lewat, kiamat bentrok dengan bom-bom. Edis bentrok dengan bom-bom. Nah tuh ya. Habis itu Agatha bentrok juga dengan bom-bom. Pendeta Esra Soru bentrok dengan Edis. Habis itu pendeta MYM bilang Edis itu sesat. Oh, ada di videonya tadi. Ada itu. Yang mana yang betul sih ya? Pusing ya. Ya. Aduh. Jawabannya Pak Ustadz, jawabannya sampai Tuhan datang begitu terus. Begitu terus. Imani saja udah ya gitu ya pasrah. Aduh. Kok semuanya pada beda gitu loh teman-teman. Beda semuanya, nggak karuan gitu. Acak kadut. Kebanyakan makan pepaci. Apa? Sejujurnya yang kita heran yang Adam itu. Apa tak? Ya kan? Ya. Adam semua padahal di dalam dosa. Lebih baik kita ribut-ribut tapi saling koreksi gitu loh Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz kan koreksi kita nih. Ya artinya jadi saya jadi giat nih membaca kitab gitu kan. Iya bagus lah gitu. Bacalah kitab kau gitu ya Bu ya. Sama Kristen ini. Jangan malas baca gitu. Iya. Jadi ini membuat kita tantangan termotivasi. Kalau nggak ada tekanan kita nggak jadi. Kalau dulu kan saya agak santai aja nggak mikirin. Tapi sejak ada seperti ini ya saya jadi giat ini mempelajari. Semua kita terguncang ya kan. Jadi gini semua terguncang kata ibunya. Semua terguncang. Sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang gimana begini. Lalu apa yang mau Ibu pertanyakan malam ini Bu? Coba Pak Ustadz, sedikit dulu. Antikristus itu datangnya dari siapa? Antikristus. Ya, menurut Pak Ustadz datangnya dari siapa? Ini kita di dalam kita nih di dalam kekristenan menurut Kristen yang Pak Ustadz tahu antikristus itu seperti apa? Coba. Baik. Dari mana? Dari mana asalnya? Baik. Antikristus itu Bu ya, berdasarkan Bible Anda yang mengakui Yesus itu adalah Tuhan, itulah antikristus. Luar biasa. Saya punya datanya. Yang mengatakan Yesus itu Tuhan, itulah antikristus. Jadi gini Pak Ustadz. Zaman dulu kan ada tembok Yerusalem ya. Di dalamnya orang-orang Israel nih. Nggak mungkin
yang anti di situ dari luar sana, pasti orang di dalam. Ya betul, memang antikristus itu datangnya dari Kristen itu sendiri. Tapi di luar dari itu nggak masuk hitung. Nggak masuk hitung bagi Tuhan. Kecuali dia masuk ke dalam tembok itu. Begitu ya, Ustadz? Bu, barang siapa, ya kata Yesus kan, barang siapa yang tidak mengakui dia datang sebagai anak manusia, maka dia antikristus. Betul nggak? Itu di 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 nomor 7 kayaknya. Gimana apanya? 1 Antikristus itu bentar. Yang pasti di dalam kekristenan, bukan di luar. Jadi yang di luar itu nggak mengenal Kristus. Orang yang tidak mengenal Kristus tidak berhak dia sebagai antikristus. Gitu. Antikristus. Yes. Pasti yang di dalam kandang. Ya, di luar tidak. Maaf, umat muslim tidak ada yang antikristus. Karena mereka di luar kandang. Iya, nggak ada. Antikristus itu adalah yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Saya punya datanya. Ya. Oke. Atau gini aja Pak Ustadz. Konsep ketuhanan dari awal. Nih. Oke. 2 Yohanes 1:7 ya. Nih. 2 Yohanes 1 nomor 7 rupanya. Buka, Bu. 2 Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Anda akui nggak Yesus itu manusia, Bu? ya. Ya, bukan Tuhan kan? Tapi di sini kan Yesus Kristus telah datang datangnya dari sebagai ya. Sebagai manusia, betul? Ya. Bukan Tuhan? Sebagai manusia. Ya, bukan Tuhan ya. Artinya Tuhan yang datang Lah, nggak ada kayak gitu. Berarti kalau ibu mengatakan dia Tuhan, ibu penyesat. Ya. Karena apa di sini tulisannya telah datang sebagai manusia. Nggak ada bilangnya di sini telah datang sebagai manusia dan Tuhan. Nggak ada. Nggak ada. Itu Pak Ustadz, yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia yang datangnya dari surga. Lah, jangan diubah-ubah, Bu, sebagai manusia. Itulah antikristus. Adanya di Kristen itu sendiri, bukan dari luar. Jadi dari luar itu tidak diperhitungkan. Begitu. Yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia, itu pengikut Yesus. Tapi kalau yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu si penyesat, antikristus. Salah arti Pak Ustaz. Di sini, Bu, ya kagak ada dia bilangnya. Nih sekali lagi. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Bukan sebagai manusia. Nggak ada sebagai manusia dan Tuhan ya. Nggak ada, jangan ditambah-tambah. Ya, jangan ditambah-tambah. Itu adalah si penyesat dan antikristus tuh ya. Tertulis bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak. Ibulah penyesatnya kalau gitu ngaku Yesus Tuhan. Makanya jangan ditambah-tambah ayatnya. Kata Yesus banyak penyesat. Ya, sebab banyak penyesat.
yang mengatakan Yesus itu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya. Padahal dia telah datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Malaikat sendiri mengatakan kepada orang Majus bahwa itu datangnya dari surga, Tuhan. Namanya Yesus. Dinamailah dia Siapa Yesus. itu? Ya, waktu dia lahir, malaikat-malaikat mengatakan. Oh, malaikat. Ya. Malaikat mengatakan Tuhan lahir. Malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria, engkau akan melahirkan datangnya dari Roh. Ya kan? Jadi dia sudah ada sebelum dia lahir. Sebelum ada bumi ini sudah ada Yesus. Sudah ada anak belum Yesus. Setelah lahir baru namanya Yesus. Lah, terus gimana? Jadi salah. Iya. Iya, jadi itu kan di situ, itu kan di dalam Lukas itu ya, yang ibu maksud itu. Ya kan? Ya. Tentang Yesus akan dilahirkan kan gitu. Oke? Ya. Baik. Coba kita buka dulu ya. Lukas 2. Ya, teman-teman, Lukas 2. Baik. Semua kita buka semua aja ya. Baik. Lukas 2. Coba baca langsung nomor 11 ya. Yang ibu maksud ya. Hari ini telah lahir Tuhan. Betul. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Di kota Daud, betul? Ya. Betul. Itu yang dikabarkan oleh malaikat Gabriel. Betul. Baik, Bu. Coba kita ke bawah baca dua-duanya, Bu. Dua-dua. Nih dua-dua ya. Ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan, bayi yang tadi dibawa ini diserahkan kepada Tuhan mana lagi? Bapak. Hah? Kepada bapaknya yang di surga, Bapak. Ada berapa Tuhan di situ? Bapak yang di surga Ya. adalah anaknya adalah ini Tuhan Yesus. Iya, ada berapa Tuhan? Jangan bilang begitu, Pak Ustadz. Lah, kan ini tulisan di kitab Anda. Kan saya mengenal Tuhan yang lahir, Mesias. Bu, tadi ada Tuhan yang lahir. Tuhan yang lahir itu, ya Bu ya, dia dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan lagi kepada Tuhan. Ya. Sekarang saya mau tanya, Tuhan COD dengan Tuhan, itu ada berapa Tuhan? Oke. Ini Pak Ustadz. Ini ya saya tulis ya. Nih. Bapak Alfa dan Omega. Saya nggak mengenal. Nggak ada hubungannya itu, Bu. Nggak ada hubungannya dengan yang saya bahas. Anakku yang kau hari ini kuperanakan, yaitu lahirlah dia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu siapa? Anakku yang kau, itulah perkataan Bapak. Anakku yang kau hari ini kuperanakan. Bu, coba lihat ayat 11 tadi ya. Saya enggak ke sana kemari, Bu ya. Ini ayat 11 ya, teman-teman ya. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ini Tuhan yang lahir nih. Ya. Di kota Daud. Oke? Ya. Tuhan lahir di kota Daud. Habis Kan itu nyambung, ya. nyambung Pak dengan yang itu tadi, Antikristus. Ya. Tuhan yang lahir. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan mana lagi? Ada berapa Tuhan? Alfa dan Omega tadi ini. Alfa dan Omega. Saya nggak tanya Alfa dan Omeganya, Bu. Ada berapa Tuhan di sini? Ini ya. Anak ini dilahirkan. Anakku yang kau hari ini kuperanakan. Inilah anakku yang kukasihi. Itu yang membilang itu ini Bapak Alfa Omega. Iya, Bu, saya kagak bahas yang Ibu tulis ya. Perhatikan.
Gak membahas yang ibu tulis. Saya hanya mempertanyakan, ada berapa Tuhan di Lukas 2 itu? Tuhan yang saya kenal di bumi ini adalah Tuhan Yesus. Saya tidak mengenal yang Bapa di sorga tanpa melalui Yesus. Dia mengutus Yesus ke bumi, makanya saya mengenal Bapa di sorga. Iya, Alfa dan Omega, tidak bermula dan tidak berakhir. Ada berapa Tuhan jadinya? Ya, Tuhan yang saya kenal ya Yesus. Yang tidak saya kenal Bapa di sorga sebagai Bapaknya. Loh, di sini ada lagi Yesus Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan mana lagi ini? Kenapa Pak? Kenapa lupa? Ustaz, kenapa lupa? Di sebelah kanan Bapak, Yesus anak sudah ada sebelum dia bumi dijadikan. Yang duduk di sebelah kanan Bapak, dia turun ke bumi untuk menebus dosa manusia, metong, ya kan? Bangkit lagi, duduk lagi sebelah kanan Bapak. Lah, kayak gimana Bu ceritanya? Tadi ada Tuhan bayi yang lahir, ya diselimuti, lalu dia dibawa Tuhan yang lahir tadi. Tujuannya ngapain? Untuk pentahiran, kan kayak gitu. Tujuan akhirnya untuk diserahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan ketemu Tuhan di situ COD. Itu mati di kayu salib. Tujuan terakhir. Nanti kita nggak bicara penyalipan, nggak. Kan lebih Pak Ustaz, di hulu dan di akhir harus tahu. Iya, saya nggak ngotot Bu, ya saya nggak bicara penyalipan juga, ya saya bicara hanya Lukas 2, ya kita akui saja ya, jujur gitu dengan iman Anda sendiri kayak gimana. Di Lukas 2 nomor 11 ya, di situ Tuhan lahir, ya Tuhan yang lahir, ya Tuhan. Ya, Tuhan yang lahir tadi dibawa lagi untuk diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan dan Tuhan dari mana? Kenapa bingung? Saya nggak bingung. Karena dari kecil saya udah paham dan tahu. Semua umat Kristen tahu dan paham bahwa Mesias telah lahir. Yang ditunggu-tunggu, yaitu Yesus. Berilah namanya Yesus, ya kan? Tujuannya apa? Menebus dosa manusia. Tapi masalah kronologis dan akhir endingnya seperti apa, itu iblis yang melakukan. Begitu Pak Ustadz. Nah, saya nggak nanya itu Bu, nanya itu. Yang dikatakan bom dengan Edis tidak berlawanan. Karena semua ada dalilnya. Aduh, Ibu ngelantur ke sana kemari, Bu. Iya, ngelantur. Saya nggak bicara bom, nggak bicara Edis. Yang saya bicarakan Lukas 2 tentang masalah Tuhan COD dengan Tuhan gitu. Ya, lahir sebagai manusia. Kalau ada tidak mengakui Yesus lahir sebagai manusia, itulah antikristus. Iya, tadi ada Tuhan lahir, betul Bu? Ya, Tuhan lahir tadi dibawa ke Yerusalem, betul? Bait Allah, untuk diserahkan kepada, untuk diserahkan kepada Kristen sekarang, anak-anak ditahirkan. Ya, untuk diserahkan kepada Tuhannya, kepada Tuhannya. Di situ Tuhan ada berapa? Sekarang gini, sebelum Yesus turun, siapa Tuhannya kita? Waduh. Tadi Ibu bentar dulu. Ya saya belum ke sana. Di situ ada berapa Tuhan tuh di Yerusalem itu? Nah, ada berapa Tuhan yang di Yerusalem? Loh, Tuhan itu artinya Pak langsung ke surga. Ya, ini sudah lahir, ya kan? Tuhan sudah lahir, mau ngapain? Menebus dosa. Nah, di awal harus tahu Bapa mengutus anaknya untuk menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia. Dia Bapa Maha tahu dan dia membiarkan gitu Pak. Artinya mengetahui, membiarkan. Ya kan? Ada. Iblis lah otaknya semuanya. Bu, jangan ingkari kitab Anda, Bu. Lukas 2 nomor 11 ya. Jangan Anda lawan kitab Anda. Lukas 2 nomor 11. Tuhan lahir. Tuhan yang lahir tadi diselimuti, dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan
ada Tuhan. Yang saya tanyakan, Tuhan mana lagi dan ada berapa Tuhan? Itu yang saya tanyakan. Makanya saya gambar tadi, Pak. Ini saya gambar, Pak Ustadz. Bapak mengutus anaknya. Ini Tuhan dari segalanya, maha kuasa. Dia iya, itu kita, Bu, kita nggak bahas sifatnya, nggak bahas. Kita bahas masalah Tuhannya yang tertulis tekstual gitu. Iya, Ibu pakai gambaran sama saya, pakai gambar yang ibu gambar dari pemikiran ibu. Yang saya bahas dari kitab ibu. Nah, di situ ada Tuhan yang lahir. Tuhan yang lahir ini ya dibungkus lalu dibawa ke Yerusalem dan diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan dan Tuhan dari mana lagi itu? Gitu. Jadi Tuhan yang tidak kelihatan adalah Bapa di surga. Tuhan yang kelihatan yang diutus adalah anak. Jadi itu yang dibuat di sini. Jadi ada dua Tuhan di situ. Inilah anak yang kukasihi. Inilah anak yang kukasihi, kata Bapak. Ya, jadi ada dua Tuhan. Iya, anaknya yang kita kenal. Ada dua Tuhan. Iya. Waduh, Tuhan Jadi, dua. Gini, Pak. Yesus itu nanti bingung nanti, Pak. Bingung. Iya, jujur aja, Bu ya. Susah kali Ibu ngomong Tuhan Ibu ada dua gitu. Dari tadi susah kali gitu. Gini, Pak, Pak Ustadz, Yesus dikatakan hamba Allah, dikatakan guru, terus dikatakan lagi dia sebagai nabi, dikatakan juru selamat. Dia banyak menyandang nama, Pak. Dia bilang guru, nabi, hamba, sebagai anak Allah. Ya, itu disandang selama di bumi ini. Gitu. Jadi, nggak apa-apa. Yang penting Ibu mau jujur, udah dua Tuhan di situ. Saya nggak ribet lagi gitu. Nah, sama ibu sama dengan Edis. Edis bilang memang di situ ada dua Tuhan memang. Terus juga pendeta siapa itu? Pendeta Depi Kak. Deapi kalau nggak salah. Betul kata dia, di situ kata pendeta itu ada dua Tuhan. Sama. Iya, memang. Bu, kalau ada dua Tuhan itu nanti Tuhannya besar. Kata Tuhan yang satu, ya aku mau begini. Kata Tuhan yang satunya, aku mau begitu. Kayak gimana itu? Itu Pak Ustadz yang dibilang hari ini engkau kuperanakan. Yang kedua, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu Allah yang mengatakan itu, ya kan? Ya itu. Gak mungkin Tuhan anaknya itu dua, Bu. Gak mungkin Tuhan itu dua. Gak mungkin Tuhan itu dua. Sekarang gini Pak Ustadz, ya kan? Tuhan kalau dia apa ciri-ciri Tuhan? Bisa menghidupkan orang mati, bisa bisa menghidupkan orang mati. Bu, ciri-ciri Tuhan bisa menghidupkan orang mati gitu ya. Bisa menebus dosa terus ya. Terus menebus dosa manusia, bisa menghidupkan orang mati, diberi kuasa di bumi dan di surga. Bapak mengatakan anaknya diberi kuasa di bumi dan di surga, yaitu kepada Yesus. Anaknya diberi kuasa di bumi dan di surga. Coba Ibu buka Yohanes 5 nomor 37, bacain. Yohanes 5 ya nomor 30. Kuakui Pak Ustadz hafal ayat-ayat. Aku tak hafal tapi mengerti. Gitu loh Pak. Oke, nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Saya udah paham ini. Iya. Yesus mengaku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana kuasanya? Loh, tertulis di sini dia diberi kuasa.
bumi Ya dan dia surga. diberi kuasa, tapi dia bilang dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya Iya, sendiri. betul, sumbernya dari apa, Pak? Ah, berarti bukan kuasanya Yesus. Kuasa apa? Tadi kata ibu Yesus berkuasa, tapi Yesus mengaku dia tidak berkuasa, dia tidak dapat berbuat apa-apa gitu. Pisau bermata dua. Yesus diberi kuasa di bumi dan di surga. Tapi Yesus dengan rendah hati mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dari Bapa. Memang itu kuasa itu datangnya dari Bapa. Ya iya, berarti Yesusnya tidak berkuasa kan? Dia tidak maha kuasa tapi berkuasa. Iya, Yesus tidak maha kuasa kan? Ya udah. Ya udah gitu, Bapa yang berkuasa, bukan Yesusnya yang berkuasa. Bapa maha kuasa, Yesus berkuasa. Maha itu, maha kuasa adalah Bapa di surga. Yesus itu berkuasa di bumi dan di surga. Diberi. Lalu mau kayak gimana? Kita mau tabrak ya Yohanes 5:30 tadi. Dia ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya kan kayak gitu. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Kan kayak gitu. Itu suatu kerendahan hati. Kerendahan hati Iya. Yesus. Makanya dia kagak ada kuasanya di bumi ini. Kenapa nggak ada? Buktinya bisa menghidupkan orang mati. Ya, Lazarus. itu dari Bapaknya. Mukjizat dari Tuhannya. Aduh. Ya iyalah Pak Ustadz, dari bapaknya lah kuasanya. Kalau ada anak Pak Ustadz beri kuasa. Nah, anakku, nanti ini mobil ini kamu bengkel ke sana. Ah, ya Dia udah. bilang sama tukang bengkel, Pak, Tahu. ini, ada kuasa nggak anak itu? Bapak memberi kuasa. Pak Ustadz memberi kuasa kepada anak Bapak membengkelkan mobil. Nah, datang orang itu, anaknya itu kan kuasa. Makanya sekarang ini ada surat kuasa, Pak. Oh, surat Yesus kuasa. diberi kuasa. Iya. Bu, Gitu. Jadi saya pemilik rumah ya, tapi saya pesan kepada anak saya ya, ini kunci rumah. Kamu berkuasa di rumah ini. Rumah itu apakah menjadi anak saya atau iya, kalau ada orang lain rumah itu menjadi milik anak saya atau bukan? bukan pemilik. Ya, Bapak lah pemilik Bukan hak kan? semesta. Saya kan pemiliknya. Ya udah berarti kagak berkuasa dia, cuma pegang kunci aja. Kita kan bahas kuasa, Pak Ustadz. Pak Ustadz yang baik. Kita membicarakan masalah kuasa, bukan masalah owner kepemilikan. Kepemilikan itu tetap Bapak yang di surga. Aduh. Itu. Lalu salahkah saya menuhankan yang punya kuasa di bumi ini dan di surga? Nggak salah. Teman-teman yang di bawah salahkah? Nggak salah. Pakai materai pula nanti Bu, pakai materai. Saya sendiri udah ditebus dosa saya, ya wajar saya tuhan. Nanti saya minta stempelnya mana? Ayo. Mana? Ustaz, sedikit lagi. Apa? Itu adalah meterai kepada setiap orang. Setiap manusia dimeterai oleh Tuhan. Ada meterai. Meterai itulah sebagai tanda keselamatan bagi setiap orang. Iya, materainya itu hanya untuk orang Yahudi, nggak ada untuk orang Kristen. Hanya 144.000 yang dapat materai itu. Itu Pak Ustadz, 144.000 dengan yang bersama termasuk Pak Ustadz PI. Kalau Pak Ustadz mau menerima Yesus adalah juru selamat. Amin. Ada. Gak usah memaksakan Bu, ya ajaran dari Yesus gitu. Ikutilah Yesus ya, pesan saya. Ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, bukan dari kata-kata orang lain atau kesaksian orang lain yang ada di kitab Anda. Yesus itu orang benar Bu. Kalaunya kita tarik lurus saja gitu ya Bu ya, ajaran Yesus dengan ajaran Islam itu tidak bertabrakan. Jujur Pak, nggak ada bertabrakan. Amin Pak Ustadz. Bertabrakan. Contoh gini ya Bu ya, Yesus menegakkan hukum Taurat kata Yesus kan gitu ya. Nah, selama langit dan bumi ada, hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Betul? Nah, ini dipelihara di Al-Quran. Nggak masalah bagi kami. Habis itu Bu, ya Yesus setelah dia disalib katanya, dia bangkit, tapi dia dikapani, kan gitu, dikapani, nggak ada pakai jas, gitu. Kita Terus udah bentar.
Bentar, Yesus disunat hari ke-8. Umat Islam juga sunat. Kan nggak bertentangan dengan Islam. Terus Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi. Nggak pernah. Ya. Iya. Saya nggak makan babi, Pak. Ya makanya saya pun juga kagak makan babi gitu. Nggak bertentangan ajaran Yesus itu kalau asli dari Yesusnya sendiri. Terus Yesus bilang, sembahlah Allah. Dan kepada dia saja engkau berbakti gitu. Maka umat Islam pun juga menyembah Allah gitu. Betul, Pak. Nah, kalau tegak lurus tidak ada masalah ajaran Yesus itu. Yesus berkata, aku dari Bani Israel. Ada tuh ayatnya di Quran juga. Quran surah Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila Bani Israel. Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Di Matius 10 nomor 5 sampai 6. Ya, dia melarang ajarannya dibawa keluar Yahudi. Gitu, nggak ada bertabrakan dengan Islam. Kalaunya kita lihat contoh dari Yesusnya, Yesus berdoa dengan cara bersujud di Taman Getsemani, kan gitu. Ya, Ya kan? maka umat Muslim pun juga menirunya gitu, sujud dan berdoa. Nggak ada jingkrak pakai diskotik, waduh. Jingkrak pakai dugem gitu. Yesus ngajarin kayak gitu. Itu antikristus itu. Nggak ada. Yang anehnya, yang lucunya Bani Indonesia ikut-ikutan gitu. Bani Indonesia ikut-ikutan. Ya betul, Pak Ustaz. Jadi nggak salah dari Kristen itu sendirilah antikristus gitu. Bukan dari luar. Sepakat lah kalau yang itu ya antikristus. Maka ikuti Yesus, bukan ikuti kata orang, Bu. Yesus tidak pertama gini, saya bantah dulu ya. Saya membantah. Yesus tidak kenal Kristen. Yesus tidak pernah mengucapkan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen, dan Yesus tidak pernah menyuruh Anda jadi Kristen. Oke. Sebaliknya, Pak Ustaz. Kita Kristen hanya mengikuti, Yesus tidak mengenal. Kita mengikuti sifatnya, mengikuti hukumnya, mengikuti seperti apa sifat Yesus. Makanya Kristen itu pengikut Kristus. Bukan Yesus mengikuti kita yang mengikuti dia. Bukan, Bu. Kristen itu bukan pengikut Yesus, penyembah Yesus. Kristen itu mana ada Kristen pengikut Yesus. Kristen itu penyembah Yesus. Yesus berkata, inilah doamu, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, ya kan? Itu doa yang diajarkan Yesus. Artinya Yesus mengarahkan kita kepada Bapa. Itu tadi, makanya Yesus dibawa ke Yerusalem mengarahkan ke Bapa. Sinkron kan? Sinkron. Jadi kita ini adalah diarahkan Tuhan Yesus ke Bapa yang di surga, karena dia adalah Bapa yang di surga. Aku tidak mengenal Bapa kalau tidak melalui Yesus. Akulah jalan. Jalan aku itu pula. Kalau tidak melalui aku. Jadi nggak ada yang lain. Jadi gini, Pak Ustaz. Nih ya, Bapa di surga. Oke? Bentar, saya mau tanya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Itu dia ngomong sama siapa? Kepada manusia. Manusia siapa itu? Tariana. Hah? Ya, ngomong sama ibu? Dan yang menerima. Ya, itu kan tertulis di zaman dulu Yesus waktu ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Saat itu dia ngomong seperti itu dia ngomong sama siapa? 12 murid Yesus mengetahui Yesus. Kedatangan Roh Kudus, mereka mengabar Injil ke seluruh. Disitulah turun temurun sehingga sampai ke kita, sampai ke Tariana. Bu, saat itu Yesus ngomong sama Thomas dan Filipus, bukan kepada Kristen. Akulah jalan, kata Yesus, kebenaran dan hidup. Dia ngomong sama Thomas dan Filipus, bukan kepada Kristen. Kebenaran itu ke segala bangsa, suku dan bahasa, ke seluruh dunia. Bagi siapa yang menerima, itulah bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sifat-sifat Yesus seperti apa itu yang kita ikuti. Aduh, Ibu.
Bu, makanya dia ngotot ya, Yesus ini ngotot dia diutus hanya untuk Israel. Bahkan ya sorry banget nih Bu. Mana Ya. dalilnya? Di mana dalilnya? Hanya untuk Israel. Nggak ada. Nih saya tampilkan sama Anda ya. Saya tampilkan di layar. Ada dua saya tunjukkan. Yesus itu ajarannya dia melarang untuk dikeluarkan dari Israel, dari Yahudi. Nih bentar, saya ini nih Ibu Menteri Keuangan ini ya biar sadar gitu ya. Oke, saya tunjukkan nanti dalilnya. Yesus juga mengatakan ke segala bangsa ya. Oke, baik. Nih ya. Nih, Bu. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka, Ya. janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Diperingatinya ya, atau ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Umat Israel sudah digaris bawahi Yesus, sudah dikasih benang merah, kagak boleh ajaran dia dikeluarkan dari umat Israel. Lalu di sini Bu, nih, coba kita lihat lagi satu ayat lagi ya. Di